Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar untuk Anda semua dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk terus belajar. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan edukasi dan manfaat untuk Anda semua. Setiap bulan Rabiul Awal atau lebih dikenal dengan bulan Maulid, kita biasanya sering memperingati Maulidur Rasul atau yang disebut dengan bulan kelahiran Nabi. Bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi umat Islam yang terakhir. Hampir di seluruh dunia itu biasanya memperingati hari kelahiran beliau, tak terkecuali di Indonesia. Di beberapa masjid, bahkan di surau-surau atau bahkan di rumah-rumah itu biasanya memperingati hari kelahiran beliau dengan penuh kegembiraan. Tahun demi tahun biasanya selalu diperingati dengan acara-acara yang dikemas dalam format Maulidur Rasul atau kelahiran Nabi. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang sangat membawa misi agung. Karena Nabi Muhammad SAW tidak hanya ditugaskan di Jazirah Arab saja, tetapi beliau membawa misi untuk seluruh dunia. Nah, sosok Nabi Muhammad ini sangat menarik karena ada salah satu penulis Amerika yang bernama Michael Hart itu menempatkan beliau di posisi yang pertama. Tepatnya di buku beliau yang berjudul The 100 of the Most Influential Person in History. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Nabi Muhammad dicatatkan atau ditempatkan di nomor wahid atau nomor 1 di seantero jagat raya ini, di daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah karya Michael Hart itu. Banyak sekali yang kita bisa kaji dari sosok Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang paling kita kenal adalah beliau seorang pemimpin, kemudian seorang intelektualitas, dan beliau adalah seorang agamawan. Nah, ada satu yang mungkin banyak orang yang tidak mengkajinya. Apa itu? Kita akan bahas. Untuk itu, ayo kita belajar bersama. Jangan skip videonya dan ayo kita putar dulu intronya. Ya, kita semua sepakat, khususnya umat Islam di seluruh dunia, bahwa tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diutus di akhir zaman. Kemudian beliau adalah salah seorang nabi yang memang memiliki misi-misi yang berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi Muhammad itu misinya adalah untuk seluruh dunia, membawa Islam. Kemudian beliau adalah selain seorang agamawan, beliau juga seorang ahli perang, panglima perang, kemudian pemimpin negara, politikus, sekaligus juga beliau adalah orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Nah, tadi di sebelum intro saya sudah menyebutkan bahwa ada seorang penulis Amerika Serikat yang bernama Michael Hart. Beliau menulis sebuah buku The 100 The Most Influential Person in History. Jadi di buku tersebut terdapat beberapa daftar 100 orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia sepanjang sejarah. Dan di nomor 1 beliau menempatkan Nabi Muhammad. Tentu ini bukan kebetulan, tetapi beliau menganalisis, kemudian mengumpulkan data-data, dan akhirnya beliau sepakat untuk menempatkan Nabi Muhammad di urutan yang pertama. Karena memang Nabi Muhammad itu adalah sosok Nabi yang memang mungkin beliau adalah satu-satunya manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kita semua mengagumi beliau, bagaimana cara beliau berdakwah, kemudian bagaimana beliau mengatur pasukan dan seterusnya. Tetapi banyak sekali yang mengagumi beliau. Ada satu yang luput dari pandangan banyak orang, dan ini jarang sekali orang untuk mengkajinya. Ternyata Nabi Muhammad itu gemar berolahraga.
Nah, berbicara tentang olahraga, ternyata Nabi itu dulu adalah seorang pegulat profesional. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena begini, dulu di eh, suku Arab itu biasa terbentuk kobilah-kobilah atau kelompok-kelompok kecil yang mendiami suatu daerah kemudian berpindah ke daerah yang lain, atau disebut dengan kaum nomaden ya, karena memang berpindah-pindah. Nah, biasanya di kobilah-kobilah tersebut suka ada yang apa istilahnya, ada pemimpin di situ. Kemudian dari kobilah-kobilah itu akan menguasai suatu daerah teritorialnya untuk menandai kekuasaannya. Nah, salah satu kobilah yang memang gemar untuk bergulat, ada salah satu yang bernama kobilah Ghassan ya, kobilah Ghassan. Nah, kemudian kalau kita tinjau lagi, maka gulat itu sebenarnya bukan budaya Arab, tetapi budaya Mesir kuno. Kemudian berkembang sampai ke zaman Yunani, sampai ke zaman Romawi, dan akhirnya menyebar ke Jazirah Arab. Lalu kemudian karena di Arab Saudi itu dulu pra-Islam, terbentuk kobilah-kobilah, kemudian kobilah-kobilahnya itu suka berperang begitu. Nah, salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kobilah atau kelompok tersebut memang dominan dan layak untuk menguasai suatu teritorial, maka diadakanlah sebuah pertunjukan atau sebuah pertandingan, yaitu pertandingan gulat. Nah, ternyata Rasulullah itu adalah salah satu orang yang memang pandai dalam bergulat. Bahkan dikatakan beliau adalah profesional dalam bergulat. Kenapa demikian? Karena begini, Rasulullah itu beliau adalah seseorang yang memang memiliki perawakan atau tubuh yang sangat ideal, sangat proporsional. Beliau itu tidak terlalu tinggi, tetapi juga beliau tidak digolongkan orang yang pendek. Beliau juga tidak terlalu gemuk, tapi beliau juga tidak terlalu kurus. Dan tentunya beliau sangat tampan. Beliau juga suka bercermin, kemudian suka merapikan rambutnya, suka merapikan jenggotnya. Kemudian beliau itu juga gemar berolahraga. Olahraga beliau itu kan terkenal dengan tiga favorit olahraga beliau. Yang pertama adalah berkuda, kemudian berenang, dan yang ketiga adalah memanah. Nah, tiga olahraga ini yang selalu dianjurkan oleh beliau kepada umatnya agar senantiasa menjaga kebugaran fisiknya. Lalu kemudian kalau beliau itu pergi ke masjid, beliau menganjurkan untuk melewati jalan yang berbeda dengan ketika berangkat sebelum ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu melewati jalur A, nanti kalau sesudah dari masjid itu dianjurkan untuk melewati jalur yang beda. Tujuannya adalah untuk membuat kaki kita itu menjadi bugar, membuat fisik kita itu senantiasa bergerak, dan juga sambil menikmati pemandangan pagi dan sore hari, sambil memikirkan ciptaan Allah yang begitu indah. Jadi beliau itu sangat gemar berolahraga karena beliau itu memang tidak pernah sakit dalam sejarahnya itu. Jadi beliau memang sangat sehat dan juga suka berolahraga. Jadi kita sebagai umat beliau tentu harus menjaga pola hidup, pola makan seperti beliau. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada gulat. Jadi Rasulullah itu memang pandai sekali bergulat karena di samping tubuh beliau proporsional, otot-otot beliau juga sangat kuat, kemudian perawakan beliau juga termasuk tinggi, tapi tidak terlalu tinggi, sedanglah. Rambut beliau agak panjang, dan pada waktu itu di masa Nabi Muhammad SAW, ada salah satu seorang penduduk Mekah ya, namanya Rukanah bin Yazid. Nah, Rukanah bin Yazid ini dulu itu terkenal dengan pegulat yang sangat kuat. Jadi orang melihatnya saja itu sudah ketar-ketir. Kalau sekarang mungkin Habib gitu ya, di MMA itu. Jadi orang melihat Rukanah bin Abu Yazid saja itu orang ketar-ketir karena memang perawakannya sangat tinggi. Bahkan diceritakan lebih tinggi dari beliau, lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian karena waktu itu Rukanah bin Abu Yazid itu belum memeluk Islam, dan suatu hari Rukanah itu menantang berduel dengan Rasulullah, tentunya berduel gulat. Nah, jadi pada waktu itu penduduk sekitar itu memang menunggu-nunggu momen tersebut. Karena biar bagaimanapun sosok Rukanah bin Abu Yazid itu adalah orang yang sangat tinggi, perawakannya tinggi besar, otot-ototnya juga sangat kuat, dan mengajak duel Rasulullah. Jika Rasulullah menang dalam adu gulat itu, maka Rukanah bin Abu Yazid akan
masuk Islam seketika itu juga dan mengakui kekalahannya. Nah, singkat cerita kemudian terjadilah duel antara Rasulullah versus Rukanah bin Abu Yazid itu. Kemudian di ronde pertama mereka saling berduel, di ronde kedua saling berduel, dan di ronde ketiga Rasulullah itu mulai menunjukkan kebolehannya. Nah, secara postur antara Rasulullah dan Rukanah bin Abu Yazid itu ternyata ada riwayat yang mengatakan lebih tinggi Rukanah. Tetapi otot-otot Rasulullah itu ternyata lebih kuat daripada Rukanah. Ya karena tahu sendiri kan, beliau Rasulullah itu olahraganya berenang, berkuda dan memanah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perkembangan otot-otot beliau dan juga kebugaran fisik beliau. Nah, lalu kemudian singkat cerita Rukanah itu berusaha mati-matian untuk tidak kalah dari Rasulullah dalam berduel gulat. Ternyata Rasulullah begitu cerdik, begitu hebat dan begitu kuat fisiknya. Akhirnya beliau bisa untuk mengunci pergerakan Rukanah bin Abu Yazid itu. Kemudian singkat cerita akhirnya Rukanah bin Abu Yazid tumbang dan kalah dalam adu duel bergulat dengan Rasulullah. Kemudian penduduk pada waktu itu bersorak-sorak, senang sekali karena satu ya, Rukanah itu belum ada yang mengalahkan. Yang kedua, Rasulullah itu memang betul-betul orang yang kuat bisa mengalahkan Rukanah. Karena pada waktu itu penduduk Mekah itu sangat ketakutan kalau melihat Rukanah bin Abu Yazid. Perawakannya sangat besar. Mungkin kalau di serial Smackdown Anda tahu namanya The Great Khali. Nah, mungkin mirip-mirip seperti itu. Jadi mungkin 2 meteran gitu ya. Nah, lalu kemudian apakah beliau masuk Islam Rukanah ini? Ternyata tidak. Tidak. Jadi beliau mengajak lagi berduel sampai ketiga kali. Bahkan sampai ke anaknya. Jadi ketika beliau kalah satu kali kalah, kemudian dua kali KO, ketiga kalinya juga KO. Nah, ketika ketiga kalinya itu beliau juga belum masuk Islam, padahal sudah dikalahkan oleh Rasulullah. Bahkan anaknya Rukanah ini mengajak duel Rasulullah juga untuk bergulat karena ayahnya kalah, merasa malu, kemudian sama-sama belum masuk Islam. Kemudian anaknya juga mengajak berduel kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah menang lagi. Mereka keduanya KO. Nah, diceritakan bahwa Rukanah bin Abu Yazid beserta anaknya itu masuk Islam pada waktu Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Lalu setelah itu mereka juga masuk Islam beserta anak dan juga Rukanah bin Abu Yazid itu. Nah, siapa lagi yang pernah berduel dengan Rasulullah? Ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu juga pernah berduel dengan beliau. Karena kalau kita ketahui Umar bin Khattab itu salah satu sahabat beliau yang mempunyai perawakan yang juga sangat tinggi, disegani oleh kaum Arab pada waktu itu. Kemudian beliau juga sangat memiliki pengaruh yang besar, bahkan juga masuk di buku karya Michael Hart di 100 the most influential person in history itu. Sayyidina Umar juga masuk. Lalu kemudian ada salah satu orang yang pernah berduel juga dengan Rasulullah, ada yang bernama Abu Al-Aswad. Abu Al-Aswad itu adalah julukan ya, karena di Arab dulu itu sering mengidentifikasikan nama dengan nama-nama sebutan seperti Abu Hurairah, kemudian Abu Jahal dan lain sebagainya. Ada juga disematkan nama-nama ayah seperti Abu Bakar, Ibnu Khattab begitu. Anaknya bahkan ya Ibnu Khattab dan lain sebagainya. Seperti Abu Yamin dan seterusnya ya. Begitu orang Arab terdahulu. Nah, lalu Abu Aswad itu juga memiliki perawatan yang sangat tinggi sama seperti Rukanah bin Abu Yazid itu, tetapi juga beliau menantang Rasulullah untuk berduel gulat. Kemudian beliau memiliki perawakan yang lebih seram. Kalau Abu Yazid itu rada kuning, rada putih, tapi kalau Abu Al-Aswad ini beliau itu orangnya rada hitam ya. Dari namanya juga sudah hitam, Al-Aswad. Itu kan artinya hitam. Kemudian Rasulullah juga berhasil menang berduel gulat dengan Abu Al-Aswad itu. Sehingga pada waktu itu penduduk Mekah itu memang mengagumi sosok Rasulullah dan mengakui bahwa Rasulullah itu adalah memang manusia yang sangat kuat. Otot-ototnya selalu terjaga, kebugaran tubuhnya juga selalu dijaga. Ya kalau kita telusuri ya, di zaman modern ini itu sangat sulit untuk melatih panah.
Jadi itu butuh konsentrasi, apalagi berenang. Tidak semua orang bisa berenang. Dan pada waktu itu kan di Jazirah Arab itu gersang sekali. Jadi kalau berenang mungkin di sungai-sungai. Kemudian berkuda, nah apalagi berkuda. Berkuda itu sangat baik untuk kesehatan. Apalagi berkuda sambil memanah. Wah, itu sangat sangat sulit dan sangat bisa melatih konsentrasi kita. Jadi itulah beberapa kisah-kisah atau beberapa teladan yang kita bisa teladani dan ambil contoh dari Rasulullah SAW. Karena selain beliau seorang nabi, seorang politikus, seorang pemimpin, seorang agamawan, bahkan beliau adalah panglima perang, ternyata beliau juga suka menjaga kebugaran tubuhnya dengan cara berolahraga, menjaga pola hidup, menjaga pola makan, dan yang terpenting adalah beliau baik kepada semua orang, selalu berpositif thinking. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan gambaran kepada kita semua agar kita senantiasa untuk menjaga kebugaran tubuh kita, semata-mata hanya untuk beribadah. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau ada komentar silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.